Maka jadi dino dapat selamat, dapat selamat dong martabat nek idanyo raja dan yo dengan cara tabut dom kitab beliau. Ya kan? Jadi nyo warisannya ke warisan ulama raja dan yo. Kon peng, peng, hidup peng le raja tu contoh dah berumbem hina 2 kilo. Kabeh lenya holong raja. Nah warisan tu puduk lam lumpur bukan le raja. Kalau kaje cok peng cok 2 kilo yang habis. Dah habisnya ho dah melong mana? Boleh ilmu mana aku trok bani cucu. Ya yo. Itu warisan raja. Kau ni cucu. Hanali dia kan ilmunya diwarisan ke cucu. Hanali lu tengok. Mungkin baliknya dia juga kali anak lu. Nacik urut. Anak tu yang ambil tu. Kak. Karena ada yang menyangkut watenya po tengok tipu lah tak berangkat lah. Maka tak bacanya lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita baca kitab Muqta Alam, Qanun Muqta Alam. Ini adalah salah satu kitab tentang Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Bagaimanakah dahulu raja-raja Aceh menyusun undang-undang dalam negaranya? Maka inilah kita baca. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita baca bacut tentang beberapa syarat menjadi seorang raja Aceh. Salah satunya adalah raja Aceh itu harus dekat dengan rakyat, menyembah Allah dan berakhlakul karimah kepada rakyat serta menyayangi rakyat. Yang kali kita baca kan. Jadi ini kita baca halaman baru kain awang. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan asal rakyat daripada raja. Kali kan? Jadi Pak Cik kan? Oh, nyo. Dan negeri itu Kau betul ya, halaman lebelah Dalam Qanun Muqta Alam, yaitu kitab Undang-Undang Dasar Negara Aceh kita dulu, dan negeri itu bunda kepada rakyat, dan raja itu suami kepada negara. Yang kelima, syarat menjadi raja itu, yang kelima, dalam hal kerajaan itu harus rakyat, maka yaitu ada haknya masing-masing. Rakyat menengah sekalian pekerjaan yang zalim, dan boleh dimakzulkan raja oleh rakyat dengan beristifak. Istifak itu artinya adalah sepakat sekalian rakyat. Apabila raja atau rais itu zalim, maka cara untuk menggantikan raja atau mengangkat raja boleh dari rakyat. Dengan syarat rakyat itu harus memakai sistem istifak. Istifak itu sepakat, nyatang istifak kan beristifak. Bahasa Arab ittifak. Ittifaknya mufakat dan sepakat. Jadi dalam undang-undang Qanun Muqta Alam, raja boleh nggak dinaikkan rakyat? Boleh. Raja boleh nggak diturunkan rakyat? Boleh. Kenapa? Sebab raja zalim. Boleh turunkan? Boleh. Dengan cara semua rakyat harus beristifak. Istifak artinya sepakat mendukung. Yang menang cara aja kan? Dan berhak rakyat bersuara. Rakyat berhak bersuara. Dan tiada boleh rakyat berkhianat atas perintah raja atau rais jika perintah itu memberi keuntungan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan negeri dan keadilan yang sama dengan tertib majlis. Tertib majlis ini artinya menurut aturan perundang-undangan. Jadi lagi biasa juga artinya anak dah surah ni menyomenan apabila raja itu sudah beristifak oleh rakyat, maka rakyat harus mematuhi perintah raja selama perintah itu dapat memakmurkan rakyat. Kalau tidak dapat, maka tidak boleh beristifak. Apa kan?
Dan setelah daripada itu, maka jika rakyat berkhianat kepada yang benar, maka dihukumkannya dengan hukuman 1 tahun dalam pagar. Dalam penjara. Pagar. Jamun kerengkeng. Benar. Dalam pagarnya tulis dalam kitab buku talam. Hanya kenyo. Jadi benar-benar hanya ke artinya kalau rakyat itu beristifak dengan kezaliman, dengan penipuan, maka rakyat itu pada rakyatnya yang beristifaknya harus masuk dalam pagar. Dalam penjara. Kudeta. Patut tunggu 1 tahun. Ya, undang-undang konun muta'alam 1 tahun masukkan penjara. Ya. Dan kena adat konun ma'ruf dan uruf setahil 2 emas. Oh, berarti mana? Adat urang awai, adat adanya raja ni ke ilmu bagi lon si. Urang raja adanya awai nu pergi aturan. Apabila rakyat ketahuan membela yang zalim, maka hukumannya adalah 2. Pertama, hukuman penjara. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat apa? Harus membayar setahil 2 emas. Setahil itu 2 emas. Yang pahana minta le, setahil 2 emas itu kiban ukuran gram uronyo. Ya, tenda. Uronyo kan edang ompeng, tapi menyo jamun hana menang. Ya, harus dengan emas. Ya. Ya. Setahil jumlah mata peng jamun. Bagi Itali suku cuma peng jamun kan meh. Jadi nak kadar 16 koin. Padu. setahil 16. Setahil 16 koin. Menurut yang baca. 16 koin meh berarti. Berarti ini setahil 2 emas tu. Berarti 16 kali 2. Satu koin berapa gram? Ya tergantung mata peng nak sama. Ya orang nak peng tertuh, nak peng mertuh. Makanya ini pertanyaan lu tapi lu naufungnya. Ini pengen minta tu. Padu gram yang setahil 2 emas yang. Ya benar. Jadi ini adat raja, adat kerajaan awal benar. Monyo kan tolong minta tentang setahil 2 emasnya padu gram. Itu lebih taci ya. Kale, tetapi jika benar halnya, maka mendapat hadiahnya daripada negeri 2 tahil 4 emas. Yang mana? Rakyat dikatakan sebagai rakyat, diketahui oleh pihak raja bahawa rakyat itu membela yang zalim. Maka kasus. Berarti kasus, ketika itu rakyat benar. Terbukti benar bahwa dia dituduh oleh orang lain dan sesungguhnya dia itu benar. Maka raja harus kasih hadiah. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti, padu, no? 2 tahil 4 emas. Benar-benar padu? Setahil 2 emas, 2 tahil 4 emas. 2 kali lipat. Dengan cara berarti raja negara juga bertanggungjawab. Jika berbuat salah harus kasih. Akan tapi dengan sempurna dengan segala keterangannya yang sah. Apabila sah, naiklah rakyat tadi itu, dia naikkan kasus. Pak, saya dituduh. Raja lu dituduh ni oleh kau. Kau punya menang kasus. Berarti kasus tak buktikan. Ini bahasa dalam kitab Muta'alam. Tangan dia itu sempurna dan sah. Maka negara kasih orang itu 2 tahil 4 emas. Dan raja hana yang isa baki tujinya. Yang orangnya kongkon. Maka di no kan. Nangronyo akarullah tabi-tabi. Akarullah haju-haju apabila dalam setiap pemimpin negara tidak ada keimanan. Kitanya punya iman, insya-Allah iman yang akan membimbing kitanya memimpin negaranya. Selama tidak ada keimanan dalam nangronyo, maka rendah nangronyo. Kan boleh buka kan? Kita udah bahas kemarin kan? Nah, nanti ingat le buka lain kanun muka alam bahwa apabila negeri itu sudah mengikut adat asing, jauh dari agama, maka tunggulah negeri itu hancur. Yang mana ikan? Kau mana ikan? Kau dapat calon tu kan? Aceh kamu ya dari rumah minimalis. Kan ya. Rumah minimalis. Jamun saya tak beri makan anjir nah harus oleh tuy.
Nah, tak. Ayat yang termaktub dalam konun itu hak rakyat. Konun muqta alam ala asy Darussalam seperti firman Allah Taala. Inna punya. Payah dah baca bahasa Indonesia ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syai'an lasta bainahum fi syai' innama amruhum illa Allah thumma bainahum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai mereka itu pada agamanya, dan ada mereka itu berpuak-puak dan berkafilah-kafilah, berpartai-partai, maka sekali-kali tiadalah engkau hai Nabi Muhammad daripada mereka itu pada sesuatu jua. Hanya sesungguhnya perbuatan mereka itu masing-masing terserah pada Allah Ta'ala, dan kemudian hari Allah Ta'ala akan mengkhabarkan dan membalaskan mereka itu masing-masing dengan apa yang telah memperbuat mereka itu akan dia. Maksud firman Allahnya, selama gedanya berpartai-partai, berpisah-pisah, berkafilah-kafilah, jalan sendiri dan jauh dari agama, maka sungguh hancurlah sesuatu itu. Maka Allah berfirman, Muhammad, kau tak dapat sesuatu dari orang yang seperti itu. Gimana seperti itu? Berkafir. Yang nyu pegah lagi hanya pegang mata je. Kakak berkelompok aja. Hana madu. Nah, kemana kan? Jadi selagi kita nyu orang keturunan raja. Kamu nyu keturunan para alim ulama. Mantong pita-pita. Mantong atas dro tapu Hana maju aceh nyu. Tu orang maju. Nah, benar? Ia termaktub dalam Qanun Ta'ala, mudah-mudahan bersatulah katanya. Gimana cara bersatu? Faraddu ila Allah wa rasulih. Kembali ba Al-Quran nom, kembali ba hadis. Betul urang na cara na ide na metode dengan ilmu ro. Menancil tuan don na cara na metode na ilmu ro. Yang menyuruhnya yang tak puai ataro lun puai ataro don puai ataro cik. Hana rupa menyuruhnan Allah perintahkan padanya faraddu ila Allah wa rasulih. Menyuruhnan kembali madu ke dia Al-Quran dengan hadis. Kembali. InsyaAllah maju. Jadi nyo tacuk pelajaran dari Qanun Muqta Alam menyumenan na harapan na nit na cita-cita untuk mempersatu Acehnya hana pu harap dengku menyo ditanya hana bersatu. Hana. Yang babnya udah. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda bahwa yang lu baca dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkana, artinya barang siapa yang hendak memecahkan pekerjaan umat Nabi Muhammad ini padahal sedang mereka itu hal keadaannya tidak peduli walau siapapun jua. Nyoknya diamalkan oleh Sultan Ali Muayyad Shah. Sultan Ali Muayyad Shah menghubungkan kerajaan Pedir, ayo bersatu. Sultan Ali Muayyad Shah menghubungkan khabariyahnya langsung ke UMNO, ayo kita bersatu. Hai tem perang. Akan perang aku sama-sama drawnya hadis Nabi. Fikir Nabi no. Barang siapa yang hendak memecahkan pekerjaan umat Muhammad dan umat Nabi Muhammad, maka perintahkan segala presiden atau khalifah untuk hanya amalan Sultan Ali Muayyad Shah hingga dulu akhirnya menjadi satu kerajaan besar Aceh Darussalam. Dasarnya kan perang. Sultan Ali Muayyad Shah perang di dalam kan benar kan sejarah kan yang telah lalu dua. Ya kan? PD benar sih. Ayo bersatu, hai tim. Oh perang. Ini yang diamalkan oleh Sultan Ali Muayyad Shah. Berarti kaki benar dengan kekuatan ke ajaran apa? Macam nak tamaikan hadisnya tamak bedeng, biji kau bedeng, ngon basoka ni. Mana lah. Mungkin saatnya yang paling canggih bedeng. Aku dia memang biasanya paling canggih minimi. Katanya kira je. Berarti kan
Berarti menyo lagi nya dalam hal but katanya nyo jud dah kena agak mengadu agak oleh tajak but haigam. Katanya bersatunya macam dengan bahasa Arab tu. Pukul kuduknya untuk niat bersatu. Dalam hal Bakuduk you. bakuduk ni kan Betul. jadi Rasulullah bersabda, pukul olehmu hai segala khalifah akan kuduknya dengan pedang. Dengan pedang mati kan mati. You nak kena kat UHP. Nya Nabi mengajarkan katanya. Nabi yang mengajarkan kepada kita, kalau ada kamu enggak mau bersatu, ajak perang. Ngau habis je cik. Ha? Ngau habis. Pam pecah dia. Pedang cik tu. Dahulu Allah Allahu Akbar. Kak ada. Jadi alhamdulillah nyo kam rumpuk dan nyo dalam qanun muka alam ternyata nyo aturan kerajaan Aceh dan nyo awal bahawa bersatu itu penting sekali. Kalau tak mau bersatu maka ayo kita berperang. Alhamdulillah kan. Merumpuk dan nyo alhamdulillah nyo dan nyo kena ni jak bak kubu Sultan Ali Muhammad Shah. Tapi kita tahu sekarang beliau ternyata mengamalkan hadis baginda Rasulullah ini sehingga tercipta kerajaan Aceh Darussalam yang bersatu. Yang awalnya itu dari kerajaan kecil. Tak mau bersatu, perang. Ya, perang tapi kan? Perang kan? Dalam sejarah perang kan? Perang tu mana Panca. Perang Sukai Herto, perang Sukai Putu. Namanya pancanya buayanya kerajaan Batak Selawat. Ya tuntut juga. Betul itu kan? Batak Bataknya. Islam itu. Alhamdulillahnya kamu pun. Kita baca tu habis juga Kak Batuk tu. Kemudian Nabi bersabda, la tajma' al-ummah 'ala al-dalalah. Tidak bermufakat umatku di atas jalan yang sesat, yakni tidak terimpun atas yang sesat. Bunyo katanya akan bersatu mendum, kasabuh faham di baru Quran dengan sunnah, insya-Allah katanya hana le yang pergi sesat-sesatnya, hana le. Insya-Allah punya bersatu. Tapi punya mantong pisah-pisah, hana pu harap maju Acehnya, hana pu harap ku. Pu ngompeng masa katanya pemaju Aceh, hana cik tetap harus bersatu. Ni hamba satu baji ke hadis guna. Tamalkan je menjadi apa je lah hadis. Memberi no teka. Kau apa? Membuat tidak menyenangkan. Ya. Bukan dengan yang tajamnya dari. Boleh. Bak kuduk ni, palai. Bak kuduk dengan pedang. Masalah haji Nabi kan bak kuduk dengan pedang menyongong kai. Yang tangan mati. Hang pedang ni kalau. Kalau adik saya ni sekuat tenaga long kata. Kemudian Rasulullah bersabda, saya di akhir zaman ala ummati nisa'uhum jahilun qauluhum qaulul anbiya wa fa'luhum ka fa'lim fir'aun. Ada kata Nabi bahawa di akhir zaman nanti pada umatku perempuan-perempuan itu menjadi akan kiblat. Kata Nabi Muhammad bersabda, tengok Pak Sabung masa perempuan itu akan jadi panutan orang lain atau panutan kiblat kitanya urang agam. Dan segala mata uang menjadi agama mereka. Agama mereka. Nah, ini punya. Ya, wah, naik lampir. Segala mata uang akan menjadi agama mereka, panutan agama. Munyohana peng agama jalan, munyohana peng agama jalan. Salah. Nah, ni. Kemudian akan muncul ulama-ulama jahil dan perkataan mereka itu seperti anbiya, tapi perbuatan mereka seperti Firaun. Kalau Nabi Muhammad akan itu sabah ulama tengok kalau Rasulullah bersabda akan muncul ulama yang mereka berkata seperti para nabi tapi perbuatan seperti Firaun. Ini yang ditulis dalam Qanun Muqta Alam. Artinya adalah kitab yang sembarangan karena ini dasar-dasar hukum negara Aceh Darussalam. Tapi dalam aturan negara Aceh Darussalam, pihak raja itanya pertama hadis Nabi. Berarti nama ini berarti kita simpulkan Qanun Muqta Alamnya sesungguhnya adalah Al-Quran juga. Kenapa? Hukumnya diambil dari Al-Quran. Jadi hana punya pegahnya pu bid'ahnya hana adangku. Aturan Qanun Muqta Alam mandum dasar dari Al-Quran dan hadis. Olahan dari Quran hadis. So yang pegang masanya wallahu alam tu baca sejarah.
Nah, inilah aturan dalam Sultan Ali Muhammad Shah. Betul ya? Yang lu baca sejarah benar. Yang mempraktekkan lebih luas adalah Sultan Iskandar Muda, sehingga maju masanya. Tu Imam Ibnu Arabi 35 tahun mengelilingi dunia, cuman 5 raja yang saya kagumi. Salah satunya raja dalam kitab Rihlah bawa nama kerajaan Darussalam, Aceh Darussalam. Diakui oleh dunia dengku dan seterusnya. Punya bengih tu. Hah? Bengih tu. Bengih kedua tu. Oh ya, yang tu yang terbaca dari awal tu Hanali. Rumah yang lain tu tambung. Jadi dari lun tuan tu mubuk menong, lempih nun temai ilmu cik le dari no, arti ji nyo ditekankan oleh raja-raja katanya menyomenan bersatulah katanya. Yang kena tujuan dan buat dari naskah kita dulu. Tahu kan? Salah satu besar-besar raja katanya bersatu. Ini harus tak praktek lagi. Bukan bersatu dalam hal menciptakan kembali negara Aceh ini menjadi negara. Nyo yang babnya oleh dalam bandai dan yang ubutnya pujuk bersatu. Nyo siap bersatu no pekat tu. Jamaah-jamaah lain jak bersatu. Kita mulai dari yang ubutnya oleh dari balainya. Yang kenyo balai dan nyo ya. Orangnya yang puan-puan kupu-kupu di no sagai apa. Ya katanya kabeh tu kenal ya. InsyaAllah minggu ke kita akan bahas taraf susunan pangkat dan jabatan. Ya, kita bahas. Kiban sih bagaimana sih raja-raja Aceh menyusun jabatan. Ya. Kabeh. Cuma hanya cik Uno harus dikurung dalam pagu sejarah pagu. Berarti orang awalnya pagu yang kena penjara. Kerangkeng tu bisa di kerangkeng. Kerangkeng. Sekolah. ada mau pena betul-betul. Guna nanti pun. Dan hang itu dia tak dah. Ya. Karena lebih beralung. Kah, habis. Nari. Kan nyo ada semayang lu memang tanya. Ni tanya. Mahu Kan tanya ada meja gede. Cuma lu pun tanya. Kan tanya untuk paduk boh sayang jamaah online. Kadang tanya kan. Kiban nak tanya nambah online? Online hanadu nyo. Sebab belum sorting dengan kamera pian dia. Berarti Hana. Oh, banyak nadi. Balun ada. Harus apa lain dengan kamera pian. Nah, nak tanya Hana. Kan. Karena guna cuma hal tu yang Kan urangnya ya kan. Ya. Lalu tu. Jadi pakai mutlak pura-pura semipak itu gahana rakyat. Ada cik ada kelompok roy kanan salah nak kelompok tu tipulan duk salah. Bagi tipulan duk tapi salah bagus belum. Nah ayat. Bukan itu ayat maknanya ini tu. Yang nak kira munafik yang sebab ke rakyat nak ke roy. Usulan roy lewat usulan roy hanya tapi ibanan tanya rakyat. Sementara ini kan kotak-kotak berpartai-partai. Kita bunuh. Yang huruf apa pejabatnya. Pula. Oh, dikira taruh kota rakyat. Aku mana nak buat dewan. Pegah kita yang. mana pertanyaan. Alhamdulillah. Nama. Cuba anak. Telat buka mungkin ni tu. Kaji ambian tu ukur ni teman yang mula. Aja benar-benar nanti insya-Allah kabar ada. Mengenai yang ke kasus yang meroh yang dalam motor